Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat menarik. Penyakit tidak menular dan antropologi kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, saya nanti akan menjelaskan, menggambarkan, memberikan deskripsi mengenai fenomena penyakit tidak menular. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dari sudut pandang antropologi kita menjelaskan perilaku manusia yang berkontribusi pada berkembangnya pada fenomena penyakit tidak menular ini. Kemudian yang ketiga, saya nanti akan menjelaskan bagaimana kebijakan pada skala yang lebih luas berkontribusi pada penyakit tidak menular ini. Apa itu penyakit tidak menular? Dalam bahasa Inggris disebut sebagai non-communicable disease. Berdasarkan laporan dari CDC, dari Amerika Serikat, Center for Disease Control, dari pengendalian penyakit di Amerika, terlihat ada fakta menarik. Ternyata dari 10 kematian secara global, penyebabnya 7 penyebab itu adalah karena penyakit tidak menular. Nanti kita akan mempelajari apa itu penyakit tidak menular. Nah, sayangnya kejadian kematian ini tidak terjadi secara seimbang. Kerugian terbesar itu justru terjadi pada negara-negara yang berada dalam kategori sebagai low and middle income countries. Artinya ini adalah ironis. Kenapa? Karena kematian yang menyebabkan, mari kita masuk, premature death. Kematian yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena harusnya umurnya 60, dia sudah mati di usia 40. Seterusnya silahkan Anda lanjutkan, umur 50 dia sudah mati 30. Itu namanya premature death. Artinya dia tidak sepantasnya mati. Itu justru terjadi di negara-negara yang harusnya membutuhkan sumber daya yang tetap produktif, tapi nyatanya mengalami kematian. Saya harap angka ini, fakta ini mampu membuat kita semua mulai berpikir betapa seriusnya non-communicable disease ini. Nah, apa itu non-communicable disease? Ini adalah istilah medis, tapi sering penyakit ini disebut sebagai penyakit kronis. Apa maksudnya penyakit kronis? Penyakit kronis adalah penyakit yang prosesnya, tentu Anda masih ingat ketika kita mempelajari riwayat alamiah penyakit. Prosesnya bukan hari ini penyebabnya, besoknya sakit. Bukan. Prosesnya panjang. Tapi urusan kronis bukan bahwa penyakitnya mulainya atau prosesnya lama, tapi penyakit tersebut juga akan menimpa, akan terus-menerus terjadi pada seseorang dalam periode waktu yang lama atau bahkan seumur hidup orang tersebut. Makanya disebut sebagai long duration. Artinya apa? Artinya sekali terkena penyakit kronis ini, maka orangnya tersebut akan makin menurun produktivitasnya, gangguan metabolik artinya mencakup seluruh badannya. Gangguan metabolik akan terus terjadi dan menyebabkan gangguan-gangguan yang serius. Persoalannya adalah mengapa tren penyakit ini makin meningkat. Sebelum kita akan membahasnya lebih mendalam, maka kita akan melihat bahwa penyakit ini bukan penyakit yang terjadi secara tunggal, tapi merupakan kombinasi dari faktor genetik. Mereka yang mengalami DM atau diabetes sering disebut-sebut orang tuanya diabetes. Mereka yang hipertensi itu sering sekali orang tuanya juga disebut-sebut hipertensi. Lalu kemudian apa yang menjadi penyebab non-communicable disease?
Beberapa penelitian membuktikan bahwa lingkungan berkontribusi. Apa itu lingkungan? Polusi, ada udara-udara yang tercemar, itu menyebabkan adanya paparan yang masuk ke dalam tubuh manusia, toksin, sehingga menyebabkan yang namanya penyakit kronik tadi. Lalu kemudian ada faktor perilaku. Faktor perilaku apa nanti kita akan tunjukkan. Tapi bahwa sekarang orang lebih tidak sehat, itu telah menyebabkan peningkatan penyakit tidak menular ini di mana-mana. Pertanyaan berikutnya, apa saja penyakit tidak menular tersebut? Nah, di sini ada daftarnya. Penyakit-penyakit tidak menular itu adalah merupakan bagian daripada penyakit kardiovaskuler atau serangan jantung, lalu kemudian stroke. Itu adalah penyakit tidak menular yang tadi kita sebut sebagai long duration. Jadi ketika orang sudah mengalami gangguan jantung, maka seumur hidup jantungnya sudah tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena umumnya organ dalam ini, bukan umumnya ya, hampir semua organ dalam ini nggak punya spare part. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ada cadangan. Kalau jumlahnya 1, apa boleh buat, tapi kalau jumlahnya 2 mungkin masih ada silih berganti, walaupun juga akan menurun produktivitasnya. Seperti ginjal kita punya 2, jantung 1. Apa penyakit tidak menular lain? Cancer. Lalu kemudian ada gangguan pernapasan seperti chronic obstructive pulmonary disease, termasuk asma, dan yang terakhir adalah diabetes. Nah, apa yang menjadi dampak dari penyakit tidak menular ini? Ini jelas terbukti bahwa more than 3/4 dari penyakit tidak menular ini terjadi di negara yang berpenghasilan rendah dan sampai dengan middle, dan menyebabkan kematian setiap tahunnya itu mencapai 31,4 juta. Itu angka yang luar biasa. 31,4 juta itu angka yang luar biasa fantastis untuk sebuah penyakit yang kita secara umum kategorikan sebagai penyakit tidak menular. Nah, ini adalah gambaran biasa. Ini terjadi ya 3/4 kematian, lalu kemudian 15 juta kasus. Sayangnya banyak terjadi pada usia produktif. Umur 30 sampai dengan 69 tahun, umur 30 itu sekarang banyak orang sudah terkena penyakit-penyakit yang kita kategorikan tadi. Dan mereka berkontribusi pada 7 dari 10 orang yang mengalami penyakit. Lalu kemudian tadi juga saya sudah jelaskan 85% menyebabkan premature death, 3/4 terjadi dan seterusnya. Dan yang berikutnya datanya menunjukkan kepada kita bahwa yang paling besar yang terjadi akibat penyakit jantung, cardiovascular disease. Lalu kemudian diikuti oleh cancer, lalu kemudian gangguan pernapasan, dan terakhir adalah diabetes. Tapi kombinasi pada penyakit tersebut memberi jumlah yang cukup fantastis, yaitu sekitar 30 juta kasus secara global, dan itu jumlah manusia yang sangat banyak. Sekarang pertanyaannya, kira-kira berdasarkan penelitian ilmiah, mengapa hal tersebut terjadi? Tadi saya sudah menginventarisir berbagai masalah. Ada karena genetik, ada gara-gara environment. Nah, environment yang dituding bertanggung jawab, apa itu? Merokok dan kawan-kawannya, atau tobacco use. Ada merokok, ada menyuntil, ada mengunyah tembakau. Itu maksudnya tobacco use. Lalu kemudian apa? Physical inactivity. Apa physical inactivity? Orang sekarang lebih banyak melakukan perilaku duduk atau yang beresiko pada berhentinya aktivitas fisiknya. Sedentary activity. Apa itu? Duduk. Dan perilaku ini terjadi karena apa? Karena ada gadget, karena berkembangnya pekerjaan membuat orang harus duduk di meja dan seterusnya. Apalagi yang lain, alkohol, unhealthy diets. Apa unhealthy diets? Junk food.
makanan-makanan yang banyak gula. Saya nggak mau menyebut merek, tapi di sekitar kita setiap kali 5-10 meter ada minuman yang kelihatannya segar. Lalu kemudian ternyata isinya sebenarnya kalau kita lihat adalah nutrisi bagi tubuh nggak ada kecuali apa? Gula. Sayangnya pada saat yang sama manusia tidak suka mendeteksi penyakit. Tidak jarang saya melihat orang ketika memeriksa kadar gulanya. Gulanya itu sudah kadung tinggi. Dan ketika kita bertanya kenapa begini, mereka mengatakan tidak pernah memeriksa kesehatannya. Kenapa mereka tidak pernah memeriksa kesehatannya? Karena manusia tidak mau dideteksi penyakitnya. Lalu kemudian tidak mau melakukan screening, padahal sudah jelas sekali bahwa WHO telah merekomendasikan pada kelompok umur tertentu, misalnya 40 tahun ke atas, harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap, sekali setahun, sekali 2 tahun. Tapi itu tidak mudah. Demikian juga dengan istilah palliative care. Palliative care adalah pelayanan yang harusnya kita berikan untuk mendampingi, menguatkan mereka-mereka yang penyakit kronis ini sering menyebabkan kematian mendadak. Dan harusnya ada dukungan layanan baik dari puskesmas maupun dari keluarga dan rumah sakit untuk mengembangkan teknik mensupport kehidupan orang yang menderita penyakit kronik ini. Apa dampaknya terhadap layanan kesehatan kita? Pada tahun 2020 ada 20 triliun. 20 triliun. Itu angka yang sangat besar. Untuk apa? Untuk menangani 8 penyakit yang kita sebut atau Kementerian Kesehatan menyebutnya sebagai penyakit katastrofik. Apa penyakit katastrofik? Penyakit yang menyebabkan bencana. Bencana apa? Bencana pada keuangan negara. Kenapa? Karena menanganinya adalah membutuhkan dana yang cukup besar. Cancer butuh terapi. Setiap terapi butuh uang yang cukup banyak. Stroke, orangnya masih tetap ada, tapi masih terus bertahan bertahun-tahun lamanya. Gagal ginjal, butuh frekuensi tertentu untuk cuci darah. Kalau satu orang tidak masalah. Kalau banyak, maka apa yang terjadi? Lalu kemudian penyakit jantung, pemasangan ring, lalu kemudian pemeriksaan. Semua butuh teknologi yang besar dan mahal. Sumber daya yang juga harus spesialis, bahkan subspesialis. Makanya tidak heran jika penanganan penyakit ini kita sebut sebagai katastrofik. Dalam bahasa kita, merobek kantong pemerintah. Lalu kemudian biaya tersebut digunakan, ya tadi saya sudah jelaskan, demikian juga dengan talasemia, itu juga merupakan penyakit kelainan darah yang penting untuk kita pahami. Jadi artinya penyakit ini signifikan, bukan merupakan penyakit yang kita bisa atasi karena murah. Bukan, penyakit ini signifikan. Kalau dalam konteks pemerintah itu menjadi penyakit katastrofik karena menyebabkan robeknya kantong pemerintah, tapi penyakit ini juga bisa menyebabkan katastrofik pada pendapatan level keluarga karena biaya untuk perawatannya yang tidak tercover oleh pemerintah itu juga signifikan. Contoh, mungkin penderita diabetes ditanggung biaya obatnya, ditanggung perawatannya sampai kemudian cuci darahnya. Tapi biaya keluarga untuk membeli makanan, supportingnya supaya dia membeli makanan yang sehat, itu tidak pernah dipikirkan atau diperdulikan oleh pemerintah. Lalu biaya untuk transportasi, pergi berobat, pulang, biaya yang hilang karena ada keluarga yang mendampingi, biaya yang harus dikeluarkan yang tidak terhitung, itu sebenarnya mungkin jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh kantong pemerintah. Apakah kita abai terhadap masalah ini? Tidak. Belum saatnya untuk abai. Mari kita lihat data ini. Ini adalah hasil riset kesehatan dasar dalam 2 periode. Periode 2013 dan periode 2018.
Mari kita lihat tren daripada penyakit-penyakit tidak menular ini di Indonesia dalam kelang 5 tahun. 5 tahun ini. Kanker dalam periode tersebut ternyata di 2013 1,4%, 2018 5 tahun kemudian 1,8%. Meningkat dalam 5 tahun saja. Stroke dari 7 meningkat menjadi 10,9% orang Indonesia yang menderita stroke. Penyakit ginjal dari 2% menjadi 3,8%. Lalu kemudian diabetes dari 6,9 menjadi 8,5%. Lalu hipertensi dari 25% menjadi 34%. Mari kita menyederhanakan angka-angka ini. Kita coba lihat. Hipertensi. Ini berarti 30% daripada orang Indonesia itu mengalami tekanan darah di luar normal. Itu angkanya besar. Itu artinya 30%. Kalau kita memiliki angka 270, angka 30% itu sangat signifikan. Apalagi kalau kita mempertimbangkan bahwa yang menderita adalah mereka yang berada pada kelompok produktif. Itu angka yang sangat besar. Demikian juga dengan tren diabetes. Itu kira-kira hampir 10%. Pukul rata 10%. 270 itu berarti 27 juta orang Indonesia saat ini mengalami diabetes. Angka yang sangat besar. Dan tentunya ini merupakan sebuah persoalan yang harus serius disikapi. Kenapa peningkatan tersebut tidak ada penurunan? Terjadi karena banyak hal, tapi terjadi dalam waktu 5 tahun. Nah, riset kesehatan dasar juga memberikan penjelasan kepada kita mengenai berbagai macam faktor yang diduga berkontribusi terhadap peningkatan kasus tersebut dalam 2 periode yang juga berbeda. Mari kita lihat. Sekarang orang Indonesia lebih banyak yang merokok di 2018, hampir 10%. Itu artinya apa? Kontribusi merokok mungkin berhubungan erat dengan meningkatnya penyakit-penyakit seperti ini. Karena makin banyak orang merokok menyebabkan keluarnya gas, keluarkan partikel-partikel yang bersifat karsinogenik dan merusak pernapasan. Lalu kemudian menyebabkan terjadinya kanker dan mungkin juga berkontribusi kepada penyakit stroke dan hipertensi. Lalu konsumsi alkohol naik sedikit, bukannya berkurang. Lalu kemudian sedentary activity tadi, mari kita perhatikan, kurang aktivitas fisik meningkat jumlahnya. Jadi orang Indonesia makin banyak nggak suka berolahraga. Orang Indonesia makin banyak yang suka duduk. Ini bisa berarti orang-orang sekarang malas bergerak atau mereka melakukan aktivitas karena tuntutan ekonomi, jadi harus duduk. Lalu kemudian yang paling sangat signifikan adalah bahwa kita itu makin banyak orang yang kurang konsumsi buah dan sayur. Apa hubungannya? Buah dan sayur sering disebut dalam berbagai penelitian berkontribusi untuk menyehatkan orang karena mengandung antioksidan bagi terjadinya kanker, lalu mengandung berbagai macam antioksidan pemulihan yang berhubungan dengan regenerasi sel yang mungkin berhubungan dengan perbaikan sel yang telah rusak gara-gara penyakit-penyakit non-communicable disease. Mari kita lihat. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kalau ini merupakan karena behavior factors, manusia berperilaku, manusia bertindak. Sebenarnya perilaku ada 2. Yang pertama, yang tidak dapat diubah. Apa yang tidak dapat diubah? Manusia tidak dapat memilih umurnya akan seperti apa, akan berhenti pada umur mana, umur tidak bisa direm, maka tidak dapat diubah. Maka makin tua, makin banyak penyakit. Itu maksudnya faktor risiko. Makin lanjut umur, maka penyakit-penyakit tertentu akan datang. Lalu jenis kelamin. Jenis kelamin pria, wanita memiliki resiko masing-masing. Pada
perempuan ada kanker ovarium karena dia punya ovarium, lalu ada kanker payudara karena dia memiliki payudara, meskipun juga ada kanker payudara pada laki-laki, tapi dengan frekuensi yang lebih sedikit. Itu jenis kelamin. Lalu ras, riwayat keluarga, lalu kemudian riwayat lahir. Riwayat lahir maksudnya adalah mereka yang berat lahir 2,5 kilogram ke bawah, itu biasanya akan mengalami penyakit-penyakit tidak menular ini jauh lebih sering daripada mereka yang beratnya di atas 2,5 kilogram saat lahir. Itu tidak dapat diubah karena semua sudah terjadi. Tapi ada yang bisa diubah, tapi manusia tidak mau mengubahnya. Apa itu? Gaya hidup atau perilaku. Saat ini manusia berada dalam yang kita sebut sebagai obesogenik. Apa itu obesogenik? Obesogenik adalah perilaku yang beresiko membuat dia obesitas. Mari kita pikir, kita pernah mendengar istilah antropogenik. Apa itu antropogenik? Antropogenik berhadapan dengan istilah natural. Jadi perubahan bisa terjadi karena manusia, perubahan dunia itu bisa terjadi karena manusia bikin bangunan, bikin buang sampah sembarangan, melakukan sesuatu, itu namanya antropogenik. Tapi obesogenik itu adalah peristiwa di mana manusia memilih untuk berperilaku merokok dibandingkan tidak merokok. Padahal dia tadinya tidak merokok menjadi merokok. Berarti perilaku tersebut bisa diubah. Manusia mengembangkan obesogenik dengan cara apa? Sedentary activity, duduk berjam-jam. Padahal rekomendasi mengatakan bahwa setiap kali kita duduk 30 menit, kita harus menjalankan aktivitas untuk membuat sirkulasi tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Maka akibatnya apa ketika orang tidak beraktivitas? Itu ditandai dengan namanya obes sentral. Obes sentral adalah kondisi di mana kegemukan itu tersentral pada bagian tubuh tertentu. Di mana? Di perut. Sekarang ini Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan semacam standar baku. Apa itu? Faktor resiko bagi terjadinya non-communicable disease terjadi ketika lingkar perut laki-laki di atas 90 cm dan lingkar perut daripada perempuan di atas 80 cm. Kenapa? Karena itu berada di atas angka itu, maka itu berarti terjadi obesogenik. Berbagai macam perilaku lain yang menyebabkan kita tidak mengubah perilaku. Contoh misalnya makan makanan junk food, itu kalorinya sangat tinggi. Satu potong ayam dengan kulit yang telah dibungkus dan digoreng, kalorinya itu bisa setara dengan 1 kali makan 3 kali. Sama dengan minuman-minuman juga. Minuman yang mengandung soda, mengandung gula. Kalau kita hitung-hitung dalam 2 liter dari minuman bersoda, itu mengandung gula kira-kira lebih dari 225 kadar gula di dalamnya. Dan itu berapa? WHO dan Kementerian Kesehatan telah memberikan rekomendasi bahwa maksimum daripada kadar gula yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam berbagai macam sumber itu hanya 50 mg per hari. Itu berarti 4 sendok makan. Bayangkan, 2 liter minuman bersoda mengandung gula yang cukup untuk kebutuhan seseorang 1 minggu. Tapi ada orang sekarang obesogenik, itu mengkonsumsi minuman bersoda banyak sekali. Mengapa ini terjadi? Karena ada yang kita sebut sebagai transisi epidemiologi. Orang makin kaya, teknologi makin maju, pemukiman makin padat. Semua itu berkontribusi kepada human being yang berhubungan dengan manusia. Karena rumah makin padat, tempat-tempat untuk berjalan sudah makin gak ada, maka orang lebih banyak obesogenik. Kantor makin sempit,
Perkembangan ekonomi menuntut orang untuk duduk bekerja, meeting dari meeting ke meeting, dari mana ke mana, sehingga menyebabkan orang beresiko terkena penyakit tidak menular. Mari kita lihat sekarang diabetes mellitus. Saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai satu kasus non-communicable disease ini karena melihat begitu tingginya orang sekarang jumlahnya yang mengalami penyakit diabetes. Kenapa orang tiba-tiba mengalami diabetes? Kembali kepada konsep yang telah saya terangkan tadi, yaitu bahwa orang sering tidak sadar bahwa peningkatan gula darah itu sangat signifikan. Kalau kita menggunakan angka glukosa darah puasa, maka kalau orang disebut normal, itu berarti kadar gula darahnya itu maksimum 99. Menuju ke arah 90, itu berarti kalau kita melakukan pemeriksaan secara rutin, orang tersebut menuju pada risiko prediabetes, yaitu 100 sampai dengan 125. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang sering mengontrol kadar gula darahnya setelah mematuhi ini glukosa darah puasa, dan ini adalah kadar glukosa darah plasma 2 jam setelah kondisi tertentu. Nah, ini tes toleransi glukosa oral. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masalah di mana orang tidak aware terhadap kesehatannya. Ini kalau dalam sudut pandang antropologi, itu nanti kita akan bahas dengan menggunakan teori health belief model. Nah, tidak dapat diubah, ada. Apa itu? Banyak yang tidak dapat diubah, tapi yang dapat diubah juga banyak. Yang tidak dapat diubah mungkin adalah faktor genetik, tapi yang dapat diubah diet tak sehat, diet dengan tinggi glukosa dan serat, lalu berbagai macam perilaku lain, lalu kemudian berat badan lebih. Banyak orang tidak sadar bahwa IMT-nya, indeks massa tubuh atau BMI-nya, itu harus tidak boleh lebih daripada 23 kg per meter kuadrat. Itu ada BMI kalkulator yang sebenarnya orang bisa gunakan, tapi banyak orang yang sekarang status BMI-nya di atas normal alias overweight. Lalu kemudian kurang aktivitas fisik, hipertensi, dan seterusnya. Saya sudah jelaskan pada bagian yang sebelumnya. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh. Silakan nanti dihitung sendiri supaya kita bisa tahu sejauh mana kita berada dalam kategori yang kita sebut sebagai obesitas. Nah, mari kita lihat. Orang obes harapan hidupnya berkurang. Ada jurnal yang mengatakan bahwa orang yang terkena diabetes itu harapan hidupnya turun 10 sampai 20 tahun. Lalu kemudian orang obes juga berpotensi untuk mengalami 18 jenis penyakit lain. Yang tidak dilakukan orang adalah mereka yang tadi sudah kita terangkan tadi, tapi saya ingin menerangkan kepada kita semua bahwa kalau Anda IMT-nya lebih daripada 23 tadi, maka Anda beresiko berat. Lalu kemudian kalau Anda usia 45 tahun tanpa faktor di atas tadi, maka Anda perlu melakukan screening. Ini yang tidak dijelaskan atau dikembangkan di dalam pelayanan kesehatan yang telah dibangun oleh pemerintah. Screening bukan menjadi proses yang wajib. Pemeriksaan kesehatan dasar sering diabaikan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada tahun 2030. Indonesia itu akan mengalami peningkatan penderita diabetes mellitus. Ini estimasi Indonesia menjadi 21,3%, ya, 21,3%. Lalu kemudian ini juta berarti ada 21,3 juta jiwa penderita. Yang pertama itu adalah India, Cina, Amerika, lalu Indonesia, dan terakhir Pakistan. Kita sebenarnya punya tempat yang prevalensi diabetesnya sudah ada. Maka di tempat-tempat ini seharusnya itu juga akan kita bicarakan nanti.
pemerintah mengembangkan upaya-upaya untuk mencegah diabetes dengan baik. Ini adalah gambaran sederhana mengenai pemetaannya. Lalu kita bisa melihat di sini ada angka-angka, yaitu prevalensi diabetes dari tahun ke tahun, 2007, 13, dan 2018. Contoh di Riau makin meningkat, di Bengkulu makin meningkat, Lampung, dan seterusnya, di Indonesia makin meningkat. Ini harusnya membuat kita waspada. Kita perlu membangun warning. Karena ada persoalan yang akan mengancam atau bersifat katastrofik kepada baik kehidupan kita maupun pada kehidupan keluarga. Selain daripada yang tadi, kebiasaan sedentari, mari kita lihat. Ternyata sekarang ini terjadi peningkatan merokok di seluruh Indonesia dari 7,2 menjadi 9,1%. Tapi ini juga patut kita prihatinkan karena ternyata anak usia 10 sampai 18 tahun itu juga menunjukkan peningkatan rokok menjadi 9,10%. Apa artinya ini semua? Ini menunjukkan kepada kita bahwa konsumsi alkohol dan merokok itu berkontribusi dan menjadi penyebab dari masalah-masalah yang sedang kita diskusikan ini. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang lebih suka makan nasi putih serta kentang. Padahal indeks glikemiknya itu jauh lebih tinggi. Sementara pisang, kacang hijau, nasi merah, apel sesungguhnya bisa dijadikan sebagai pengganti daripada nutrisi, itu sering tidak diminati. Pengetahuan mengenai indeks glikemik pun sering sekali begitu terbatas. Demikian juga dengan sayur dan buah. Masyarakat seringkali tidak mengkonsumsinya karena merasa bahwa itu bukan sesuatu yang harus dikonsumsi. Pemerintah telah mengembangkan yang namanya isi piringku. Isi piringku itu harusnya berisi makanan pokok 2/6 piring. 2/6 daripada bagian piring. Sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan seterusnya. Tapi sering sekali manusia yang tadi obesogenik itu merasa bahwa hal-hal seperti ini itu tidak penting atau kurang manfaatnya pada kehidupannya. Ini adalah gambaran mengenai konsumsi buah dan sayur. Silakan nanti diperhatikan. Ternyata kelompok umur yang menggunakan porsi banyak makan sayur yang biru ini itu hampir rata, tidak ada. Yang paling banyak itu adalah yang biru muda, cuma 1-2 porsi dalam 1 minggu. Dan yang paling banyak dalam menggunakan itu yang banyak 1-2 porsi, walaupun kurang dari anjuran, karena seharusnya setiap hari kita makan itu adalah yang paling lebarnya adalah 67, hanya kelompok ini. Terus makin lama makin turun. Harusnya konsumsi sayur dan buah bukan cuma 1-2 porsi, tapi setiap hari. Nah, mengapa? Pertanyaannya, mengapa? Karena kita akan menjawabnya dengan menggunakan health belief model. Mari kita lihat mengapa orang tetap mempertahankan perilaku obesogenik tadi. Yang pertama, karena faktor yang tidak bisa diubah. Apa itu tadi? Saya sudah terangkan. Tapi ada faktor-faktor lain. Apa itu? Merasa tidak rentan. Merasa tidak saatnya saya sehat. Nanti akan ada saatnya. Merasa saya kan tidak perlu hal-hal yang menyehatkan. Kenapa? Nanti juga bisa. Saya masih muda. Perceived susceptibility. Lalu kemudian ada orang yang merasa bahwa nggak perlu saya hidup sehat. Kenapa? Karena saya tidak mengalami penyakit tersebut. Tidak mungkin tertular kepada saya. Kenapa? Karena saya merasa saya baik-baik saja. Ingat, penyakit tidak menular adalah penyakit yang prosesnya kronis.
Lalu kemudian apa lagi? Orang merasa bahwa kalau saya tetap menggunakan perilaku obesogenik ada benefit. Apa benefit? Produktivitas meningkat. Lalu kemudian benefitnya adalah ada teman, ada kongko-kongko bersama dengan teman. Sementara kalau berlari, berolahraga, benefitnya nggak ada, malah makin capek, malah makin merasa harus meluangkan waktu. 1 jam berolahraga itu bisa diganti, dikonversi dengan mungkin dengan uang, dengan hal-hal yang menurutnya jauh lebih benefit. Lalu kemudian ada barrier. Mereka mengatakan kami nggak punya tempat berolahraga, kami nggak punya kesempatan. Barriernya banyak, nggak ada fasilitas, nggak ada sepatu, nggak ada baju, semua menjadi barrier. Semuanya ini membuat orang merasa nggak perlu melakukan action. Teori ini memberikan kontribusi yang sangat baik kepada kita. Mengapa bisa terjadi perilaku-perilaku yang kita sebut perilaku beresiko tadi. Nah, ini adalah bagian yang sudah saya jelaskan daripada yang tadi. Nah, satu hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa yang sedang terjadi ini dari perspektif antropologi kesehatan kita sebut sebagai structural violence. Apa itu structural violence? Structural violence adalah bahwa pemerintah mengabaikan pentingnya orang hidup sehat. Pemerintah abai untuk membuat aturan bahwa orang harus jogging. Pemerintah abai dalam menerapkan layanan di mana manusia, orang berlari. Seluruh lapangan diganti menjadi ruko, tempat perkantoran, dan seterusnya. Pemerintah mengabaikan layanan yang membuat orang wajib untuk melakukan screening. Semua itu kita sebut sebagai structural violence. Gambar terakhir ini adalah gambar di mana orang ketika berlari merasakan kebahagiaan. Tapi sayangnya tempat-tempat seperti ini telah dikonversi menjadi tempat-tempat yang secara ekonomis menghasilkan pajak, menghasilkan uang, menghasilkan begitu banyak ekonomi produktif. Tapi orang yang harusnya bisa berperilaku sehat menjadi tidak punya kesempatan lagi. Lalu kemudian structural violence muncul dengan masih begitu banyaknya makanan-makanan yang tidak sehat digantikan oleh makanan-makanan yang penuh dengan pestisida dan segala macam. Sayur dan buah itu sangat mahal bagi banyak orang, sehingga mereka kemudian tidak mengembangkan sistem pangan yang benar-benar menyehatkan manusia. Kesimpulan. Yang pertama, penyakit tidak menular harus menjadi perhatian kita karena trennya sangat mengkhawatirkan. Kedua, kita sudah menjelaskan begitu banyak hal yang berhubungan dengan perilaku manusia yang justru menyebabkan manusia tersebut menjadi beresiko sakit. Kemudian yang ketiga, seharusnya pemerintah menghasilkan kebijakan yang mampu secara efektif mengendalikan problema penyakit tidak menular ini di masa mendatang. Demikian, sampai berjumpa pada video yang berikutnya.